Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kepada rekan-rekan sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 1 Manajemen Kantor Hukum kelas D. Pada kesempatan ini akan memaparkan materi kami mengenai strategi marketing pada kantor hukum, yaitu Avats Law Firm. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama, saya sendiri, Maria Febrian Sri Harum, kemudian ada Friski Amelia Sari, ada Zidni Alfian Bari, ada Antonius Petrus Wolera, kemudian ada Dufan Ariel. Dengan dosen pengampu Dr. Hufron SHMH. Next slide. Nah, ada pun visi dan misi dari kantor kami. Yang pertama, visi menjadikan kantor hukum yang berdedikasi tinggi dengan mengedepankan profesionalitas, berintegritas, dan terpercaya. Kemudian ada pun misi untuk mencapai visi yang pertama, membangun kantor hukum yang mengedepankan moral dan etika dalam penegakan hukum, serta menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi klien. Kemudian, memberikan pelayanan hukum kepada klien yang baik dan ramah, serta mengutamakan kepuasan klien. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan terpenuhinya hak serta kepentingan klien. Dan terakhir adalah menjunjung tinggi kredibilitas dan komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zidni. Terima kasih atas waktunya. Pada poin kedua, ada area praktik kantor hukum Avats. Yang pertama itu ada hukum pidana, yang dimana ada tindak pidana umum, tindak pidana khusus, atau corruption, money laundering, dan lain-lain. Yang kedua, ada hukum perdata. Antara lain, sengketa utang piutang, sengketa perjanjian atau wan prestasi, sengketa ganti rugi perbuatan melawan hukum atau PMH. Yang ketiga, ada hukum tata negara, tata usaha negara dan administrasi negara, yang dimana meliputi judicial review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, sengketa pilkada, dan lain-lain. Baik, selanjutnya mengenai theoretical how to win, yaitu bagaimana cara kantor hukum kami memenangkan suatu perkara di persidangan. Jadi pada poin pertama yaitu optimalkan profil firma di website atau company profile. Company profile ini yang diketahui orang banyak lazimnya berupa brosur, pamflet, dan lain-lain. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informatika dalam hal ini internet, company profile kini dapat berupa elektronik seperti situs internet firma hukum, arsip berupa file, Word, atau PDF, dan sebagainya. Adapun bentuknya company profile yang disebarkan dalam berbagai cara tidak dapat dikatakan sebagai iklan yang melanggar kode etik. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dufan. Untuk poin 2, pertegas identitas firma atau company branding. Firma hukum adalah salah satu identitas bisnis kantor hukum modern yang bergerak menawarkan jasa hukum sebagai layanan dagangan dengan target pasar yang jelas ingin dimasuki. Semakin spesifik target pasarnya, maka semakin spesifik pula jasa hukum yang ditawarkan dan kompetensi keahlian yang akan diunggulkan. Disinilah sangat diperlukan penegasan identitas atau company branding law firm advokat tersebut yang dibutuhkan. Tiga, tonjolkan profil individu atau personal branding. Ada kecenderungan para calon klien tidak hanya melihat identitas firma, tetapi juga siapa orang yang berada di firma tersebut. Karena orang-orang yang biasanya turun langsung ke lapangan, sehingga telah banyak firma hukum yang sudah menunjukkan personal branding di website atau situs resmi yang mereka miliki. Pada umumnya, personal branding itu ditampilkan bersama-sama dengan profil anggota firma, mulai dari level associate hingga partner dan juga pemilik. Yang keempat, kembangkan jaringan, networking. Dalam strategi marketing online modern, peran dari jaringan adalah merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan karir profesi advokat ke depannya. Melalui penggunaan jaringan ini, para advokat akan mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan diri dan membuka peluang sebesar-besarnya untuk mendapatkan klien. Namun,
Membangun dan kemudian membina jaringan memang tidak mudah, namun bukan berarti mustahil untuk dicapai. Nah, untuk yang terakhir adalah struktur organisasi kantor hukum AFADS. Yang pertama ada partner yang manage oleh saya sendiri, Dr. Maria Febriana Silviastriarung SHMH. Kemudian didamping oleh dua partner saya. Yang pertama ada Dr. Antonius Petru Lerang SHMH dan juga Dr. Rizky Amelia Sari SHMH. Juga di bawah kami ada junior partner yaitu Dofan SHMH. Juga di bawah itu adalah senior associates kami yaitu Zidni Alfian Barik SHMH. Nah, demikian teman-teman strategi marketing pada kantor hukum AFADS Law Firm yang bisa kami sampaikan pada tayangan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.